Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan sedikit materi tentang Islam di Amerika Serikat pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam berbasis digital. Adapun sesi yang pertama yaitu pemaparan kriteria dari media yang saya gunakan. Nah, media yang pertama yaitu media yang saya gunakan adalah media interaktif menggunakan aplikasi Articulate Storyline Tree. Jadi pada materi dan media ini diharapkan pada tujuan pembelajarannya siswa diharapkan untuk bisa memahami, mengetahui mengenai perkembangan atau dan proses masuknya Islam ke Amerika Serikat. Lalu jenjang yang ditujunya yaitu Madrasah Aliyah kelas 12. Lalu ranah yang dituju itu ada ranah kognitif, di mana untuk pembahasan sejarah sangat ditekankan sekali dalam memahami, mengetahui dan menghafalkan proses pada latar waktu, latar tempat. Jadi di sini jadi aspek kognitif sangat ditekankan. Lalu untuk ketersediaan alatnya sangat mudah, tinggal mendownload aplikasinya saja, lalu bisa membuat langsung medianya. Kualitasnya menurut saya sangat baik dan sangat interaktif dan bagus untuk menarik daya minat siswa untuk belajar sejarah. Tentu untuk biayanya juga relatif murah karena ini adalah berbasis digital yang menggunakan aplikasi, hanya membutuhkan jaringan internet. Nah, untuk fleksibilitasnya juga sangat fleksibel, bisa diakses di manapun dan kapanpun oleh siapapun asal mendapatkan linknya. Hanya membagikan link dari media interaktif ini. Sumber buku yang saya gunakan yaitu sumber ajar yang saya gunakan yaitu dari buku Sejarah Peradaban Islam. Baik, untuk sesi yang pertama, pengenalan kriteria media sudah dipaparkan. Lalu selanjutnya itu sesi yang kedua adalah kegiatan pengajaran. Memasuki yang pertama yaitu ada kegiatan awal. Mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya itu adalah saya akan memberitahu media yang saya gunakan sebelum masuk ke materi. Oke, kita sudah masuk ke medianya atau masuk ke websitenya. Nah, di sini mungkin kalian juga udah pada tahu gimana cara pakainya. Jadi tinggal di start. Nah, di sini keluar menu. Selamat datang di menu Islam di Amerika Serikat. Silakan pilih menu yang ada. Jadi ini bisa kita pilih yang ada tulisan baca dan kerjakan. Nah, ini adalah materi-materi yang akan saya bahas beberapa menit ke depan mengenai yang pertama itu ada kondisi demografi dan geografi Amerika Serikat, lalu proses masuknya Islam di Amerika Serikat, lalu perkembangan peradaban Islam di Amerika Serikat. Lalu yang terakhir ada evaluasi berupa soal yang harus dijawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kondisi demografi dan geografi. Nah, jadi ditekan tulisan bacanya, nanti muncul. Oke, kondisi dari negara Amerika Serikat ini. Jadi negara yang beribu kotakan, ya, Washington DC menjadi negara yang merdeka setelah memproklamasikan diri dari penjajahan Britania Raya pada 4 Juli 1776. Lalu jika kita melihat gitu letak geografis dari Amerika Serikat ini, yang pertama ada di kawasan wilayah sebelah utara gitu. Jadi berbatasan langsung dengan negara Kanada. Lalu wilayah Amerika Serikat Selatan, bagian selatan berbatasan dengan negara Meksiko dan Teluk Meksiko. Lalu Amerika Serikat bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan terakhir Amerika Serikat Barat berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Jadi negara Amerika Serikat ini berbentuk republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian yang dan merupakan suatu bentuk sebuah distrik gitu. Baik, selanjutnya yaitu ada keuntungan dari letak geografis yang tadi sudah dijelaskan di Amerika Serikat. Nah, keuntungan yang pertama yaitu Amerika ini sangat kaya akan sumber daya alam, di mana bisa dikembangkan secara maksimal dan dipakai di industri.
seperti tembaga uranium, batu bara, minyak. Lalu selain SDA-nya, negara ini juga dikenal oleh pariwisatanya, di mana seperti deretan pegunungan yang terkenal seperti Grand Canyon, eh, kawasan Florida, California, dan masih banyak lagi yang terkenal. Oke, lanjut ke proses masuknya Islam di Amerika Serikat. Sama kayak tadi, kita tinggal klik baca. Oke, jadi terdapat beberapa argumen, salah satunya yaitu argumen tentang migrasinya Muslim ke Amerika, yaitu di mana pada tahun 1875 dan 1912 penduduk Muslim pertama kali bermigrasi ke Amerika dari pelosok Suriah. Lalu argumen ini juga dipegang oleh John L. Esposito yang menyatakan bahwa awal mula kedatangan migran Muslim pertama di Amerika terjadi ketika para bangsawan Eropa mendatangkan budak dari Afrika. Nah, jadi ternyata dari budak Afrika itu seperlimanya adalah orang Muslim, meskipun pada kemudian harinya atau pada akhirnya juga beberapa ada yang murtad kembali ke agama dulunya gitu. Baik, karena proses dari migrasi ini terbilang cukup lama, jadi terdapat ada beberapa gambaran untuk proses migrasi Muslim ke Amerika. Nah, yang pertama itu migrasi yang pertama terjadi pada tahun 1875 hingga 1912, yang dimana umumnya pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Mereka berasal dari Syria, Jordania, Palestina, dan Lebanon. Para pemuda ini bermigrasi karena faktor ekonomi di negaranya yang begitu sulit. Yang kedua itu ada migrasi pada tahun 1918 sampai 1922, yaitu setelah terjadi Perang Dunia yang pertama. Nah, orang-orang yang bermigrasi ini rata-rata orang yang intelek, yang terdidik, yang berasal dari perkotaan. Lalu biasanya migran ini adalah orang-orang yang sudah punya kenalan atau saudara gitu yang sudah menetap di Amerika. Selanjutnya yaitu migrasi yang ketiga pada tahun 1930 sampai 1938. Nah, imigrasi ini ada prioritas kepada yang sudah memiliki keluarga yang telah lebih dahulu menetap di Amerika. Lalu yang terakhir yaitu migrasi pada tahun 1947 sampai 1960, di mana migran ini tidak hanya dari Timur Tengah tetapi ada yang dari India, Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet. Migran ini datang ke Amerika untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi, pendidikan yang lebih baik lagi, dan mendapatkan teknik-teknik untuk mendapatkan pekerjaan yang secara spesialis. Ada juga yang menambahkan di mana terjadi migrasi pada tahun 1967 hingga saat ini, di mana negara Arab mengalami penderitaan konfrontasi dari negara Israel berikut dengan konflik-konflik yang terjadi. Nah, dapat kita lihat juga sampai saat ini konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Jadi migran ini adalah orang-orang yang terdidik, terpelajar untuk memperoleh pekerjaan. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan peradaban Islam di Amerika Serikat. Untuk materi ini, saya akan meng-highlight peristiwa yang sangat cukup menggemparkan gitu ya pada saat itu. Ada yang tahu tragedi apa? Oke, jadi tragedinya itu adalah pemboman peristiwa bom pada 11 September 2001, yaitu apa yang dibomnya yaitu WTC, yaitu gedung kembar WTC. WTC itu World Trade Center, di mana pusat perdagangan dunia. Jadi itu adalah sebuah perusahaan yang wilayahnya juga besar, kantornya juga gede dan banyak sekali. Nah, itu ada bagian utara dan bagian selatan, karena ini gedung kembar. Nah, itu semua itu dua gedung itu dibom. Nah, kejadian ini juga menjadi fondasi yang kuat bagi Bush Jr. untuk mencengkeramkan kuku kekuasaannya di Amerika. Jadi dia mempropagandakan aksi pemberantasan teroris, lalu memanfaatkan situasi untuk melegitimasi dan serta menjadikan Islam sebagai kambing hitam dari pelaku teroris. Jadi Presiden George W. Bush ini sebagai pendukung partisan Israel, di mana pada sekitar 11 hari sebelum meletusnya bom di gedung WTC, Amerika dan sekutunya memainkan manuver yang sangat menjengkelkan umat Muslim pada saat itu, yaitu dengan memboikot konferensi tentang rasisme di Dubai, Afrika Selatan, karena sejumlah
kalangan mengusulkan resolusi yang menyamakan Zionisme dan rasialisme. Jadi pada saat itu umat muslim di sana sangat gencar sekali disebut dengan teroris Zionis. Nah, pada momen itu juga si Bas ini sangat sangat keras gitu tentang Islam, di mana dia sangat membenci, lalu menganalogikan Muslim sama dengan teror. Lalu tanpa ada pengadilan atau penelitian dan alasan yang jelas, Islam pada saat itu sangat identik dengan kekerasan. Baik yang terakhir yaitu sejak akhir abad ke-10, Islam berkembang begitu pesat. Hal ini membuktikan bahwa tragedi 11 September 2001 di New York diduga yang tadinya gitu diduga menyusutkan jumlah pemeluk Islam atau menghancurkan Islam di Amerika, namun kenyataannya tidak gitu. Harus diakui penampilan umat Islam di Amerika tidaklah terlalu sempurna, tetapi Islam di Amerika perkembangannya gitu mengalami hambatan karena komunitas Islam yang terpecah belah, tapi masih mementingkan masih mementingkan kelompok-kelompok, sehingga perlu tidak menggalang kesatuan yang utuh. Ya begitu pada dasarnya mereka tetap mengupayakan untuk kesatuan sesama umat muslim gitu, dan beradaptasi terhadap warga-warga lokal di sana dan mengikuti peraturan pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Lalu menurut Syamsi Andri, tragedi 11 September 2001 di New York mungkin telah membawa sebuah rahmat yang tersembunyi gitu. Jadi bagi kaum umat muslim yang tadinya disalahkan atas serangan-serangan yang terjadi, tapi pada ujungnya beberapa warga Amerika akhirnya belajar lebih banyak tentang Islam. Dia menyinggung tentang tragedi WTC yang men-trigger lahirnya kebijakan War on Terrorism yang sangat kontroversial, di mana pada awalnya dilatar belakangi oleh pemerintah Amerika Serikat yang ingin melawan segala bentuk teroris, menjadi titik balik politik luar negeri Amerika Serikat terhadap dunia Islam, yang mengingat target utama dalam kebijakan tersebut yaitu adalah Islam itu seorang muslim. Oke, karena itu adalah materi terakhir, selanjutnya yaitu masuk ke dalam evaluasi. Jadi mari kita membuka bareng-bareng evaluasinya. Ya, soal pertama tidak begitu sulit kalau tadi sudah membaca materinya. Yang pertama yaitu kapan migrasi muslim pertama kali ke Amerika terjadi menurut John L. Esposito. Sebenarnya ini bisa aja kalian nanti lihat lagi di materinya, materi yang mana gitu, entah kondisi geografi demografi atau proses masuknya Islam atau perkembangan peradaban Islam. Tuh. Nah, alangkah lebih baik kalian sudah paham dan bisa langsung menjawab jawabannya adalah ini, lalu di submit. Nah, nanti keluar jawabannya betul atau salah. Oke, bisa di continue lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang benar atau salah. Dari pernyataan tersebut, menurut kalian benar atau salah? Itu adalah soal evaluasi terakhir. Kenapa saya hanya memberikan 2 soal? Nah, materi yang terdapat dalam media juga tidak terlalu banyak dan lebih banyak dari paparan saya. Jadi untuk sekali pembelajaran, saya rasa cukup untuk merefresh apa yang telah kita pelajari di awal, lalu diberikan soal yang berhubungan dengan pelajaran yang sudah dipelajari tadi. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi Islam di Amerika Serikat pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ditutup dengan kegiatan akhir yaitu tadi evaluasi, lalu kita tutup pembelajaran pada kali ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari segi materi penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.